Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu bab 7 Bumi dan Tata Surya part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Asteroid memiliki nama lain yaitu planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda langit yang juga mengorbit pada matahari. Secara ukuran, asteroid lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteorit. Ada 3 kelompok asteroid yang diketahui saat ini, yaitu sabuk asteroid utama, Trojan, dan asteroid dekat bumi. Asteroid juga berbeda dengan komet. Orbit asteroid bisa terganggu bahkan berubah arah jika menemui gaya gravitasi planet yang kuat. Beberapa asteroid sampai terlempar keluar orbitnya dan mendekati orbit planet lain. Sabuk asteroid memisahkan antara planet terestrial dengan planet Jovian. Beginilah gambaran dari sabuk asteroid. Jadi memisahkan antara planet dalam dengan planet luar ya, terletak antara planet Mars dengan planet Jupiter. Meteorit, dan meteorit merupakan hal yang berbeda. Meteorit adalah benda langit yang ukurannya sangat bervariasi. Sebut saja mereka adalah batu luar angkasa. Saat meteorit itu memasuki atmosfer bumi, ia akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, lalu berubah nama menjadi meteor. Setelah berhasil melalui atmosfer bumi, terbakar dan menyentuh tanah, inilah yang kita sebut meteorit. Ya, perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit ya. Jadi kalau benda angkasa ini masih di luar angkasa, ini namanya adalah meteorit ya, berakhiran dengan D ini. Kemudian ketika meteorit ini memasuki atmosfer bumi, ini disebut sebagai meteor. Dan ketika meteor tidak habis terbakar atmosfer dan jatuh ke bumi, maka disebut meteorit, berakhiran dengan T ya. Jadi bedanya ini, kalau meteorit D itu masih di luar angkasa, meteor itu berada di atmosfer bumi, dan meteorit berakhiran T itu sudah jatuh ke permukaan bumi. Komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu, maupun es. Seperti juga benda langit lainnya di tata surya, sisa-sisa pembentukan tata surya ini bergerak mengikuti orbit tertentu. Ekor komet selalu menjauhi matahari karena adanya angin matahari. Komet memiliki orbit yang lebih lonjong dibandingkan benda langit lain. Sebagian komet muncul sekali saja selama hidupnya. Namun ada juga komet-komet yang muncul secara periodik, berulang kehadirannya dalam kurun waktu tertentu. Contohnya ialah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali, komet Hadley setiap 6 tahun sekali, dan komet Encke setiap 3 tahun sekali. Beginilah kira-kira bagian-bagian komet. Ini yang di depan itu koma dan inti komet. Kemudian yang di belakang adalah bagian ekornya. Bumi berbentuk bulat dengan sedikit tonjolan di khatulistiwa sehingga bumi berbentuk agak sedikit lonjong. Nah, inilah gambar bumi ya. Yang pertama, rotasi bumi merupakan gerakan perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar adalah 23 jam 50 menit.
atau dibulatkan menjadi 24 jam. Rotasi bumi mengakibatkan hal-hal sebagai berikut, diantaranya gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Nah, ini proses terjadinya siang dan malam itu salah satu dampak dari rotasi bumi ya. Nah, ini bagian yang terkena sinar matahari, ini berarti mengalami siang, dan yang tidak terkena matahari itu mengalami malam. Kemudian, revolusi bumi merupakan gerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi menyelesaikan revolusinya dalam waktu 365,25 hari. Itu sebabnya, untuk memudahkan penghitungan hari, setiap 4 tahun sekali akan ditambahkan 1 hari pada kalender tahunan kita yang disebut sebagai tahun kabisat. Revolusi bumi mengakibatkan hal-hal sebagai berikut, diantaranya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, serta pergantian musim. Beginilah kira-kira gambaran proses terjadinya pergantian musim ya. Misalkan belahan bumi bagian utara mengalami musim semi, maka belahan bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Begitu juga sebaliknya ya. Bulan berbentuk bulat, berupa dataran kering, memiliki banyak kawah, dan tidak memiliki atmosfer. Suhu bulan berubah-ubah, tidak ada air dan gelap gulita. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Meskipun demikian, cahayanya yang terang itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bulan memancarkan cahaya yang diterimanya dari matahari dan dipantulkan ke bumi. Massa bulan ialah 0,012 dari massa bumi, dan diameternya 3.476 km atau setara dengan 0,27 diameter bumi. Periode rotasi bulan adalah 27,3 hari dan periode revolusinya 29,5 hari. Nah, beginilah kira-kira gambaran dari penampakan bulan. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, bersama bumi berevolusi mengelilingi matahari. Gerhana bulan terjadi jika posisi bumi berada di tengah antara matahari dan bulan. Hal ini terjadi karena cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, di mana posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Ada 2 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi saat bulan dan matahari berada pada posisi yang saling berseberangan dengan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi jika hanya bayangan bumi yang menutupi bulan. Nah, beginilah kira-kira terjadinya gerhana bulan total ya. Ini matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Kemudian proses terjadinya gerhana bulan sebagian ialah sebagai berikut ya. Bulan tidak tepat berada di antara garis lurus antara matahari, bumi, dan bulan, tetapi agak belok sedikit ya, jadi hanya sebagian saja yang gerhana. Gerhana matahari terjadi jika posisi bulan berada di tengah antara matahari dan bumi. Hal ini terjadi karena cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan, di mana posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus.
Gerhana matahari terdiri atas 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Untuk gerhana matahari total, gerhana ini terjadi saat matahari tertutup bulan secara sempurna ya. Jadi posisinya matahari, bulan, dan bumi tepat berada dalam satu garis lurus. Nah, tempat yang di sini itulah yang terdapat atau mengalami gerhana matahari total. Nah, gambarannya seperti ini ya, mataharinya tertutup bulan. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi saat bulan menutupi sebagian matahari. Nah, gambarannya seperti berikut ya. Jadi, masih ada bagian matahari yang tidak tertutup atau masih terlihat. Yang ketiga ialah gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi saat bulan yang menutupi matahari berada pada titik terjauhnya dari bumi ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan gerhana matahari total ya. Ini matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Bedanya untuk gerhana matahari cincin ini letak atau jarak antara bumi dan bulan ialah terletak pada jarak terjauhnya. Sehingga di sekeliling bulan ini masih tampak sinar mataharinya ya. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut disebabkan dan dipengaruhi oleh gerakan dan gravitasi bulan dan matahari. Macam-macam pasang surut diantaranya pasang purnama atau spring tide dan pasang perbani atau nip tide. Yang pertama, pasang purnama spring tide merupakan pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, seperti ini ya. Oleh karena itu, gravitasi dari bulan dan matahari akan menarik permukaan laut atau air laut sehingga terjadi pasang purnama ya. Ini terlihat air lautnya pasang. Yang kedua, pasang perbani atau nip tide merupakan pasang yang terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi membentuk sudut tegak lurus. Nah, seperti ini gambarannya. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.